angka itu. Tapi yang menjadi persoalan sekarang, apakah ada agama yang bisa menjamin seseorang itu masuk ke dalam surga? Nah, itu sebenarnya yang menjadi titik poinnya di situ. Saya percaya bahwa saya belajar semua agama karena saya dosen namanya perbandingan agama. Jadi saya belajar Islam, saya belajar Konghucu, saya belajar Hindu. Walaupun nggak sedalam saya belajar kekristenan, tapi saya semua belajar sedikit-sedikit tahu. Gitu. Dari semua agama yang ada, itu hanya dalam agama Kristen yang menjamin. Jadi orang yang percaya Yesus dijamin masuk surga. Yang lain nggak ada catatan, nggak ada dokumen, nggak ada kitab suci mereka yang ngomong seperti itu. Nah, hanya ada di dalam kekristenan bahwa barang siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Semua catatan agama hanya agama Kristen yang mencatat seperti itu. Nah, misalnya agama lain nggak ada surga. Tapi di Buddha ya. Buddha apa? Nirwana ya? Iya, Nirwana. Nirwana itu kan sama juga surga kan. Ya, tetapi di dalam kekristenan tidak pernah mencatat adanya istilah nirwana. Nah, kalau dalam kekristenan itu dia surga atau neraka. Nah, kalau di agama lain itu untuk mencapai nirwana itu berarti kan kebajikan. Ya, kita harus berbuat bajik, kita harus berbuat bijak. Artinya perbuatan baik kita, sosial kita, dharma kita, itu yang membawa kita ke dalam nirwana. Tetapi di dalam kekristenan nggak begitu. Karena nggak ada seorang pun yang bisa berbuat baik, standarnya Allah itu nggak ada yang sanggup. Lalu bagaimana caranya supaya bisa sampai ke sana? Nah, makanya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia mati, dia menebus, mencurahkan darahnya. Nah, lalu ketika saya percaya kepada Yesus, kebenaran, kesucian, keagungan Kristus itu dikenakan kepada kita. Makanya saya dianggap orang benar. Perlukah berbuat baik? Perlu. Harus. Jadi saya harus tetap saya menyalipkan daging namanya. Saya menahan diri dari amarah, nahan diri dari keinginan untuk mencuri, nahan diri keinginan untuk melakukan hal-hal yang jahat. Harus, itu harus. Tetapi di dalam kekristenan itu tidak dijadikan sebagai syarat untuk masuk ke dalam surga itu. Nah, itu bedanya agama, semua agama yang ada di dunia. Kalau kita belajar agama Hindu misalnya, tetap kebaikan kan? Iya. Agama Buddha tetap kebaikan. Bagaimana hidup sosial, jangankan apa binatang pun nggak boleh kamu aniaya, saking baiknya gitu ya. Kalau orang Islam, kalau orang Islam, motongnya pun boleh dipotong, potongnya pun harus ada doanya. Artinya kebajikan itu sampai diterapkan seperti itu gitu. Nah, di dalam kekristenan kita tidak mengandalkan itu. Nah, tadi benar yang Ko Ajeng bilang, itu harus Tuhan yang menjodohkan gitu. Nah, harus Tuhan yang menjodohkan. Betul itu, Ajeng, betul itu. Jadi kalau Tuhan nggak pilih, kalau Tuhan nggak jodohkan, nggak bisa. Sama-sama jodoh. Sama-sama jodoh. Jadi gitu Om. Jadi beragama itu, semua manusia itu mengaku beragama. Pasti agama itu apa? Walaupun ada orang yang agamamu apa? Oh, saya orang ateis gitu ya. Dia ateis, berarti dia tidak mengaku adanya Allah. Nah, itu
nggak bertuhan. Dia merasa nggak bertuhan. Oh iya. Tapi sehebat apapun dia mengatakan bahwa tidak ada Tuhan, sebenarnya di dalam hati nurani seseorang itu nggak bisa menolak, pasti mengakui. Kayak sementara sekarang semua kita percaya, tinggal yang dipanggil agama mana. Ya, Islam panggil, nggak boleh, kita panggil juga ikut gitu. Kristen boleh, Betul. Hindu boleh. Betul. Jadi memang itu kalau bukan Tuhan yang, kalau istilah dalam kekristenan, kalau bukan Tuhan yang pilih, nggak bisa. Nah, Tuhan pilih dulu, baru kita betul. kerjasama ya. Bukan kerjasama, membuat saya bisa percaya. Nah, Setelah saya percaya, saya mengikuti. Nah, itu yang disebut dengan kerjasama. Saya mengikuti, misalnya saya ke gereja, saya baca Alkitab, saya berdoa, saya baru bersaksi. kerjasama ya. Nah, itu yang disebut kerjasama. Saya bekerja bagi Tuhan. Betul itu, kalau bukan Tuhan yang pilih nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu hanya KTP kata orang. KTP. KTP. KTP bisa, tapi Tuhan nggak Makanya bisa. agama KTP Banyak. Apalagi di Jakarta itu preman sangar-sangar itu salibnya gede-gede di sini. Di sini gambar Bunda Maria, di belakang gambar Tuhan Yesus. Atau semua, tapi preman, tapi preman, mabuk-mabukan. mabok-mabokan, Nah itu bisa masuk surga Pak. nggak bisa. Tapi kan dia udah percaya Pak. Percaya itu harus dibuktikan. Ya, Bukan dibuktikan. hanya dipamer ya. Maksudnya itu bukan pamer, tapi dibuktikan itu Bukan. hidup berubah dari jahat menjadi baik. Kan harus begitu kan? Dari yang tadinya suka nipu, kayak misalnya Sakius cerita di dalam Alkitab, yang tadinya pengemplang pajak, Sakius itu lalu dia bertobat kan? Dia tinggalkan itu. Jadi keselamatan itu memang butuh pengakuan, tapi butuh bukti. Buktinya apa? Ya hidup saya berubah. Jadi kalau ada kalung salib tapi omongnya pedas, nyakitin orang, nipu orang, nah itu bukan Kristen namanya. Bukan dalam arti dia Kristen aja dia nggak ada preman. Ya nggak? Di Prancis, di Amerika, di Kanada banyak preman juga. Banyak Iya. Kristen mayoritas itu. Mayoritas. Makanya apa namanya? Makanya ada pendeta yang dulu ngirim di rumahku ya, tapi Katolik, Mm-mm. dia masih hidup ya. Mm-mm. Ya umurnya udah 80 lebih, dia ke Indonesia dia bingung. Mm-mm. Dia bilang kenapa di Indonesia itu kental banget ya tentang Kristen. Ya tentang apa Agama lah. agama Kristen lah dia cerita gitu. Ada komsel segala, ada kegiatan ini itu. Nah, tapi di negara saya, tempat saya tuh udah nggak ada. Gitu. Yang ada ke gereja juga orang tua. Betul. Dia bingung. Terus saya juga cerita, bukan Kristen doang, Buddha juga kan. Nah, dulu Buddha ada yang dari Taiwan, ada yang dari Jepang, ada yang dari Thailand. Sekarang udah berkembang, nggak tahu ada berapa macam juga bingung kan. Semuanya filosofinya beda-beda gitu. Dia percaya dia bisa kayak Kristen lah. Dia bisa kembang di rumah, jadi satu vihara, kumpul-kumpul di rumah Iya. gitu. Makanya kadang-kadang agak sedikit pertanyaan gitu, bingung. Kalau perubahan itu sering dipengaruhi oleh namanya kontekstual. Nah, apa kita di Kontekstual. Indonesia itu gampang jual agama atau apa? Memang- Tanya gitu. Memang di Indonesia begitu Ah. gampang soal agama ya. Nah, Saya belajar ke beberapa daerah, artinya studi gitu ya, studi ke daerah-daerah. Misalnya agama Hindu. Hindu di Bali sama Hindu di Jawa beda. Nah, di Jawa sama Hindu yang di Lampung beda lagi. Gitu kan intinya. Lalu saya tanya kepada dandenya, saya bilang kenapa kok ada perubahan dari Bali ke Jawa? Itu misalnya Hindu Bali dan Hindu Tengger ya. Hindu Tengger itu
daerah Bukit Bromo itu, Gunung Bromo. Nah itu Hindu Tengger itu udah beda lagi prinsipnya. Lalu saya ke Lampung belajar Hindu Lampung, udah beda lagi. Dari Tengger kan, Lampung kan dari Jawa, transmigrasi Jawa. Nah saya belajar ke Hindu Lampung yang notabene masih orang Jawa, tapi sistem pengetahuan dan pembelajarannya udah beda lagi. Nah itu yang disebut dengan kontekstualisasi. Jadi dia itu berubah ketika berada dalam satu daerah, disesuaikan dengan budaya, dengan tradisi. Nah, itu yang bikin beda. Itu yang bikin beda. Setelah saya teliti, oh ini yang membuat beda. Kenapa Hindu di Bali, Hindu di Jawa Tengger, sama Hindu di Lampung sama-sama Hindu, tapi ada beberapa ajaran yang berubah. Nah, itu juga yang mempengaruhi, artinya begini, yang mempengaruhi suatu perubahan agama itu ternyata ya kontekstual, kondisi masyarakat yang ada di sekitar berubah. Nah, jadi kalau misalnya agama Buddha misalnya dari Taiwan pindah ke Indonesia, masuk lagi ke daerah mana gitu. Sekarang juga banyak bante itu, nggak tahu bante Romo apa, bante apa tuh, bante itu juga apa tuh, yang anaknya Kristen itu juga orang pintar. Sekarang banyak orang percaya dia. Bante apa tuh? Belum dengar tuh. Iya, ada. Ya memang apa ya, agama itu selalu mengalami perubahan dalam setiap zaman. Ya, kenapa berubahnya bercabang-cabang ini? Jadi kita mestinya jadi, biasanya kita manusia ya, Tuhan udah kasih otak, udah kasih kita rasa, udah kasih kita kuping, ya indra-indra itu semuanya kita ada. Ya, sebenarnya Tuhan udah kasih namanya. Saya rasa jadi orang itu kita mesti mau pikir dulu, mau pikir, ya kan, untuk kita berpikir, ya kan. Udah kasih kita otak, mesti kita juga apa itu, kembali ke diri kita gitu. Untuk kita menyaring, ya, dengar ya boleh aja. Akal sehat kita juga dipakai lah gitu. Ya kan? Kalau kita punya rasa kan. Betul. Kalau kita cubit kita sakit ya. Ya jangan Kita cubit jangan cubit orang. orang. Hati kita sakit ya, kita jangan sakiti orang. Soalnya kita juga udah sadar ya, kita jadi manusia juga harus apa tuh? Ya buat kebajikan lah, jadi orang baik lah. Tapi bisa juga. Kalau Ya. saya begitu. Betul. Saya Memang tidak mengatakan bahwa Kristen itu nggak bagus, Buddha itu nggak bagus. Ya kadang-kadang kita ikut filosofi yang mana gitu. Kita hidup pun merasakan. Nah. Kalau saya begitu, kita nggak bisa ambil apa tuh? ambil kesimpulan. Ambil kesimpulan itu sebenarnya nyatanya seperti apa gitu. Ya. Saya lihat ya, itu maaf aja ya. Saya lihat itu, saya juga Buddha kan. Ya kenapa orang kaya itu disandung-sandung, diangkat-angkat. Ya hujan, turun dari mobil dikasih payung. Kristen juga begitu. Satu minggu nggak ke gereja, yang ditanya itu orang kaya. Ada apa di situ? Ya kan? Ya, itu masalah. Itu tanda tanya. Masalah sosial itu. Itu masalah sosial. Itu sebenarnya kamu orang pengurus, pendeta, ya termasuk biku, termasuk apa tuh, sebenarnya lihat apa tuh. Ya kan? Itu memang fakta. Saya sadar Ya. itu memang. Ya memang kalau Kongfucu ya namanya agak sedikit kasar lah, mungkin bisa minum di situ,
bisa mabuk-mabuk di situ, ya bisa apa di situ, ya tapi dia tanpa halal, ya kan bebas siapa aja mau sembahyang masuk gitu. Ya, Iya. Kadang-kadang ya pengemis tukang pengemis juga masuk. ya masuk di pinggir jalan dikasih ya, pada umat-umatnya seperti Jakarta kan, bagi-bagi sembako, kasih duit pengemis gitu. Itu lebih bebas. Ya, Ya memang ajarannya nggak ada gitu. Tinggalnya nang hisit jiwa. ya memang Nah, iya. memang itu persoalan agama. Nah, Ya. itu Eh, masalah sosialnya itu saya lihat itu Mengsi itu. saya tahu. apa itu Hah? orang kaya, orang berduit itu lebih penting, ya kan? Ya orang yang nggak berduit, ya namanya buat kebajikan bekerja lah di vihara gitu, cuci piring apa segala gitu. Yang orang kaya enak-enak tulis sekali cap go, coit masuk, Masuk. Ya, sumbangan ya kecil, gope gitu. Yang nggak ada duit disuruh kerja gitu kan, sama juga buat kebaikan gitu. Kenapa pakai cara begitu kan? Nah, saya rasa itu pintar. Ini juga. menarik. Ya orang tuh Bagus, bagus. Pertanyaannya yang- bagus. ya, orang yang menciptakan ini atau dari apa dari Alkitabnya dari apa itu. Kadang-kadang bikin pertanyaan. Ya kan? Itu pertanyaan yang sangat bagus, Juga Pak. begitu. Ya memang ada beberapa penelitian riset ya mengenai Enggak. perilaku. Iya perilaku di gereja yang di gang itu semuanya orang menengah ke bawah yang di gang. Tahu gereja yang gede-gede seperti yang di itu orang kaya semua. Orang kaya semua. Betul. Orang kaya semua, ya kan? Betul. Kalau umat dari kita jembatan 5 orang susah yang jual kue mana berani ke situ. Ada yang sampai buka gereja di GI. Hmm. Saya lihat yang jaga teman saya cewek penyambutan tamu. Itu orang susah di mana mau ke GI. GI loh, itu tempatnya gedung, itu berwadut Betul, yang betul. disewa itu. Yang bayar itu siapa? Betul. Nah, kadang-kadang bikin pertanyaan. Saya juga banyak ada teman lah ya, yang usaha apa segala sukses. Kenapa dia buka gereja? Tanda tanya. Apa tuh itu usaha toko tuh kurang penting atau Aduh. apa sewa pendeta sewa pendeta buka gereja lebih Lebih menguntungkan? menguntungkan. Itu tanda Karena tanya. Sifatnya rohani Ya. kelihatannya ya. Nah, Tapi sifatnya udah bisnis. tapi iya benar. Pikiran saya memang begitu. Itu baru Larinya kita ke bahas, Pak, bisnis. kemarin, Pak. Nah, itu yang apa namanya menjadi problem gereja zaman sekarang. Saya akui dan saya sendiri menemukan orang yang seperti itu. Waktu di Jakarta, saya bertemu dengan orang masih temannya Pak Leong lah. Mau karena usahanya seret, lalu dia sekarang buka gereja. Dia bilang buka gereja sangat menguntungkan. Nah itu Pendetanya pakai UMB. Nah itu yang disebut dengan perilaku. Ada beberapa riset yang meneliti kenapa terjadi seperti itu. Nah kesimpulan hipotesanya adalah orang itu masih terikat dengan yang namanya duniawi. Itu kesimpulannya. Jadi tetapi ada beberapa alasan. Pekerjaan gereja itu membutuhkan uang. Karena membutuhkan uang, maka membutuhkan donatur. Bagaimana donatur bisa mengeluarkan uangnya? Ya harus diperlakukan dengan istimewa. Nah itu mindsetnya yang keliru. Mindsetnya yang keliru. Saya banyak ditolak oleh orang, khususnya itu karena kita tidak mau menjilat orang-orang kaya. Nggak mau, kita nggak mau. Iya, enggak. Lebih dari itu datangnya dari setan. Gitu. Nah memang itu fakta. Saya tahu dan saya bertemu banyak orang yang seperti itu. Kalau lihat orang kaya,
datang ke gereja, disambut, tempat duduknya disediakan di paling Diistimewakan. depan gitu. Kalau orang yang datang sederhana suruh cari sendiri gitu. Ada nggak gambaran itu di dalam Alkitab? Ada. Alkitab menegur itu jangan pandang bulu. Artinya, Korintus. ya semuanya itu sama di hadapan Allah. Kamu mau punya duit, nggak punya duit sama. Nah karena sama di hadapan Allah maka harus diperlakukan dengan sama. Kualitasnya sama, perlakuannya sama, penghormatannya sama. Kalau tidak sama berarti udah pandang bulu namanya. Nah itu satu kesalahan. Ya, satu kesalahan. Tapi Saya pernah dimarahin sama orang kaya beneran. Saya pernah dimarahin. dimarahin. Karena saya tegur dia. Iya. Ya, saya tegur dia. Dia langsung ngomong, emang kamu nggak punya duit? Emang duit bisa datang dari orang miskin? Duit itu kan datang dari orang kaya. Jadi harus mengertilah posisi orang kaya itu. Berarti duit yang berbicara kan? Tapi secara keseluruhan saya lihat ini orang pada dekat penguasa lah Hmm. daripada orang baik. Nah itu Orang yang zaman sekarang tuh itu yang ini. lebih istimewakan penguasa lah daripada orang baik. Makanya si Ahok itu bilang kan gini. Ya betul juga saya bilang gitu ya. Jangan lawan penguasa. Iya. Habis kamu gitu kan. Iya, orang miskin jangan lawan orang kaya. Iya, orang miskin jangan lawan orang kaya. Orang kaya kaya jangan lawan penguasa, pejabat. pejabat. Nah, habis kamu katanya. Habis kamu. Memang betul. Jadi mamon itu punya kuasa. Jadi uang itu punya kuasa. Ya. Jadi ini yang bahaya. Nah, itu masuk ke dalam ranah agama. Nah, kalau itu sudah masuk ke dalam ranah agama, kebenaran itu sudah relatif jadinya. Jadi kebenaran itu sudah milik orang yang berduit. Betul nggak? Makanya banyak pendeta itu disetir oleh orang berduit. Kenapa? Kalau saya kerasin, dia keluar nggak ada duit. Nggak ada duit. Nggak ada duit. Ya, lebih baik dilus-lus aja dia. Ya terserah. Tapi saya mendapatkan pelajaran waktu saya ke Singapura. Saya dengar satu khotbah dari seorang pastor dari satu gereja di Singapura. Dia berbicara mengenai prinsip seorang gembala, prinsip seorang pendeta. Dia bilang gini, jangan kamu bisu karena sepotong ayam. Artinya, jangan kamu bisu karena pemberian orang. Ya, misalnya Wesley kasih saya sesuatu. Nah, suatu hari dia berbuat salah gitu, melakukan dosa. Saya nggak berani negor Wesley. Kenapa? Karena dia udah pernah kasih saya sepotong ayam. Gratifikasi. Nah, itu. Jadi materi itu membuat bisu. Nah, itu bahaya. Bahaya. Gitu. Saya banyak mengalami, ada orang yang dulu kasih berkat kepada kami, artinya uang lah. Tapi di suatu saat dia berbuat salah, saya tegur dia, berhenti juga itu. Berhenti juga ya. Kirimannya berhenti gitu. Kirimannya berarti. Berhenti. Beneran. Saya bilang ya terserah. Uangmu kamu mau kasih ke saya boleh, enggak juga enggak apa-apa. Tapi yang jelas bahwa saya harus sampaikan kebenaran. Salah. Mungkin ada sesuatu yang bukan dosa tapi salah gitu. Tetap kita tegur. Ya kan? Jadi kita harus belajar untuk apa ya? Mentaati akan itu. Jadi Om itu udah benar analisanya mengenai gereja itu Luas sekali. itu adalah fakta. Bagus. Saya nggak bisa juga membantah itu. bukan cerita Kristen kan. Saya lihat agama-agama lain. Semua sama. Iya, bukan semua sama. Semua Bukan sama. Kristen. Cuman karena saya bagian dari gereja, saya tahu itu, jadi saya katakan iya, memang benar terjadi seperti itu gitu.
Karena saya pernah tanya kepada pendeta-pendeta yang apa nunduk-nunduk, kalau ada orang kaya, istilah orang ekornya Iya. kipas-kipas gitu. Saya bilang kenapa? Dia bilang, Pak, pelayanan kita butuh duit. Kalau nggak ada duit nggak jalan juga. Iya. Sedangkan sumbernya dari sana Iya. gitu. Orang hidup semuanya butuh duit. Pendeta juga mau makan. Ya. Mau makan. Betul. Akhirnya dia bilang ya demi duitnya keluar ya kita sedikit merendah ya nggak apa-apa lah. Saya bilang dalam bentuk sosial artinya kita hormat kepada orang itu wajib. Tapi kalau soal misalnya ada kesalahan, ada dosa lalu kita nggak tegur gara-gara dia pernah kasih duit, berarti kamu yang akan dituntut oleh Tuhan. Ya kan? Nah itu yang apa namanya, yang coba kita untuk luruskan dalam dunia kegerejaan itu seperti itu. Tapi orang yang seperti kami, seperti yang tegas-tegas gitu dibuang. Orang baik nggak dipakai, orang jujur nggak dipakai. Cerita agama tuh nggak ada. Saya pernah negur satu orang yang pendeta kaya raya. Kita mau telepon aja susah. Ya, padahal kita satu tim lah. Ya memang dia pimpinan. Tapi dalam satu lembaga, dalam satu Dev, dalam Jalur, kan? satu ini kan, kita mau telepon aja susah. Terus saya datangin dia di kantornya dia. Dia bilang apa? Sampaikan aja pesan sama sekretaris. Enggak, saya harus ketemu sama kamu. Dia bilang. Saya cuma ngomongin sama dia. Kursimu terlalu tinggi, tahtamu terlalu suci, sulit kita menjangkaunya. Besoknya saya dipecat. Besoknya saya dipecat. Artinya memang ya orang kaya memang mengharapkan penghormatan. Orang miskin ya itu memang udah naturnya dunia tuh seperti itu, Om. Fakta ya. Fakta. Dan saya nggak bisa membantah apa yang Om bilang itu, saya nggak bisa bantah karena memang itu real di lapangan. Di luar negeri pendetanya udah kurang. Ya di Kanada, di Aussie itu banyak pendeta Indonesia. Banyak pendeta Indonesia datang ke sana. Menjadi pendeta orang Indonesia. Orang Indonesia betul. Yang memberkati orang kawin itu lagi. Orang itu. Kenapa di sana kekurangan pendeta? Bingung kan? Jadi ini yang disebut dengan pergeseran saintis. Jadi orang sekarang lebih berbicara masalah logika. Orang udah nggak peduli dengan Tuhan. Makanya di Eropa, di Amerika, gereja-gereja kosong. Kosong. Yang ada pun orang tua. Orang tua. Natal juga nggak semeriah Di Indonesia. Kantong, goyang-goyang. Tikus, iya, Gitu. tikus. Tikus ini loh. Jadi itu, tapi hal yang apa ya, yang penting untuk kita pahami di dalam kekristenan itu berbicara mengenai keselamatan. Itu aja sih bedanya. Kalau dalam kekristenan, inti daripada kekristenan itu iman namanya. Kalau agama lain, inti dari agama itu adalah perbuatan. Itu perbedaan esensi yang sangat prinsip. Jadi kalau di dalam agama lain itu perbuatan, kalau dalam kekristenan itu bicara mengenai iman. Kepada siapa saya percaya, itu yang menjadi dasar penting di dalam perjalanan keagamaan seseorang. Apa tadi Pak Sam? Dasar. Ya, prinsip dasar dalam kekristenan. Kalau Oke. agama lain itu perbuatan, Oke. kalau dalam agama Kristen itu iman. Oke. Karena firman Tuhan katakan, kamu diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan. Siap. Kalau agama lain, kamu diselamatkan karena perbuatan. Iman itu mengikuti. Nah, itu perbedaan prinsip dasar di dalam keagamaan di dalam dunia ini. Oke.
Nah, jadi Cepat. kalau orang yang tidak beriman kepada Yesus dalam prinsip kekristenan, ya nggak selamat. Oke, oke, oke. Oke, Sip. Tuhan berkati.